Ya, saya kira setiap orang tua memang pasti menginginkan menginginkan anaknya hidup bahagia. Dan kehidupan bahagia yang paling nampak secara lahiriah itu ya pasti adalah ekonomi yang mapan. Saya kira semua orang tua, terutama ibu, pasti mengarahkan hal yang seperti itu. Dan Ibu Sofi itu juga wajar ya melakukan langkah-langkah seperti itu di tahap awal. Tetapi kan juga Ibu Sofi kan juga ada batas-batas tertentu. Upaya yang dilakukan oleh Ibu Sofi mengarahkan supaya anaknya bersuamikan dengan pilihan Ibu Sofi itu bukan sesuatu yang buruk, itu juga sesuatu yang baik karena memang Ibu Sofi menghendaki seperti itu. Tapi kan rupanya juga pilihan anak itu berbeda, apalagi anak sekarang itu mempunyai pilihan-pilihan sendiri. Dan pilihan dari anak ini Ibu Sofi saya kira juga merupakan haknya anak untuk diberikan pilihan-pilihan. Sehingga apa yang diikhtiarkan oleh Ibu Sofi saya kira tidak baik, tetapi memang kemudian juga ada batas-batas tertentu. Karena apa yang dilakukan oleh Mbak Sofi, putri Ibu saat ini, itu apapun adalah takdir Allah yang sudah dijalani. Jadi takdir Allah itu Ibu untuk tidak berjodoh dengan pilihan Ibu, itu adalah sudah dilakukan oleh Mbak Sofi. Jadi jangan abai, jangan tidak mengakui gitu ya, terhadap proses takdir Allah yang sudah dijalani. Saya kira itu sangat mudah-mudahan ada ridho Allah di situ, di hati Ibu kandung Mbak Sofi dan di hati Mbak Sofi dan di hati suami ada ridho Allah. Dan seperti tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah apabila silaturahim terjadi antara ibu dan anak dan menantu. Baik, nah Ibu Sofi tadi kita bilangnya nggak ngasih restu karena calonnya Sofi orang miskin, bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa Ibu katanya sempat beberapa kali minta uang sama menantu Ibu ya? Iya, dia kan waktu niat mau melamar. Terus saya bilang gini, oke, boleh kamu melamar anak saya. Dengan catatan kamu bawa uang 30 juta untuk uang lamaran. Nah, dia nggak nyanggupin. Tapi di balik itu semua, suami saya merestui dan menikahkan dia ini. Waalaikumsalam. Mari silakan. Apa kamu serius dengan anak ibu? Iya Bu, saya serius sama Sofi Bu. Saya serius ingin menikahi Sofi Bu. Kalau kamu memang serius, ibu minta 30 juta mahar. 30 juta Bu. Uang segitu saya nggak ada Bu. Lagi juga saya niat nikah sama Sofi itu nikah sederhana aja kok Bu. Oh iya Pak, oh iya silakan. Kalau saya sih tergantung anak saya. Kalau saya setuju, bagaimana? Apakah kamu sudah siap rumah tangga yang baru? Iya Pak. Bapak, saya sudah lama suka sama Sofi. Dan tujuan saya ke sini itu ingin melamar Sofi untuk menentukan keseriusan saya. Iya Pak, kami sudah sangat serius. Baiklah, kita tinggal tentukan tanggal pernikahan. Ibu tidak setuju Pak. Alasannya apa, Bu? Ibu tidak akan merestui perkawinan mereka berdua. Ibu ini apa-apaan sih? Saya ini bapaknya, walinya. Saya tetap setuju anak saya nikah dengan dia. Ibu tidak setuju. Kalau udah ibu bilang tidak setuju, tidak ada setuju.
tadi kan Pak Ustadz juga sudah ngasih tahu apa yang mungkin harus ibu lakukan ke depannya seperti apa. Ibu jangan menafikan dari takdir Allah ya Pak Ustadz ya, ini sudah terjadi gitu kan ibu ya. Kita kan juga berharap biar ibu sama anak hubungannya tetap jauh lebih baik lagi. Nah mumpung ada Sofi di sini, silakan Sofi mungkin ada yang mau disampaikan ke ibu gitu. Sofi kan udah lama nikah, udah punya anak juga, itu cucu mama. Tolonglah Ma, restuinnya hidup Sofi berkah sama suami, sama anak-anak. Sampai kapan Mama gini terus? Ibu, mungkin tingkat kebahagiaan Sofi dan ibu beda. Kalau ibu mungkin melihatnya dari materi, itu juga nggak salah ya Pak Ustadz. Ya, selama tidak jauh dari akidah, tidak ada masalah. Tapi ternyata Sofi memilih jalan yang lain. Sofi memilih untuk memilih pria itu karena Sofi merasa nyaman. Walaupun kita semua tahu memang ternyata pernah melakukan kesalahan, tapi makin kesini ternyata dia makin lebih baik. Artinya manusia memang di mana-mana pasti punya banyak kesalahan. Mungkin apa yang ibu inginkan beda apa yang Sofi inginkan. Tapi lagi-lagi sejauh ini kan Sofi melakukan itu karena Sofi sayang sama suami. Sofi juga sebenarnya sayang sama ibu. Sofi bisa aja tidak memperhatikan ibu karena Sofi memang kewajibannya nomor satu adalah kepada suaminya. Tapi tadi Pak Ustadz menyampaikan tidak boleh seperti itu, sama ibu pun tetap kita harus hormat, tetap harus sayang. Saya melihat datangnya Sofi di sini karena memang Sofi sayang sama ibu. Ibu tidak tergugah hati melihat Sofi sudah sampai sedemikian. Maaf ya Ma, Sofi mewakili Sofi. Mama udah dong, jangan gini terus. Biar merokok ya Sofi ya, Mama maafin. Maafin Mama. Udah sayang, udah. Gak mau begini terus. Mama janji Mama akan berubah. Mama akan sayang sama cucu-cucu Mama. Mama bantu Mama. Maafin Mama ya. Sama-sama Ma. Papa udah ninggalin kamu gara-gara Mama semuanya. Maafin Mama. Udah sayang, udah. Pulang ke rumah ya. Gak usah ngontrak, kita sama-sama lagi ya. Udah, maafin Mama ya. Udah sayang, udah. Maafin Sofi ya Ma. Udah, iya Mama maafin. Baik, alhamdulillah ibu sudah mau terima. Saya berharap sih tidak hanya di depan layar kaca ibu seperti ini. Saya dalam porsi ini tidak menyalahkan ibu ya. Iya Mas. Demi apapun kita nggak pernah menyalahkan ibu, biar bagaimanapun ibu adalah ibu Sofi. Tapi saya bahagia melihat ibu mau membuka hati ibu, pelan-pelan coba didekati lagi calon menantunya. Siapa tahu ini bisa memberikan Sofi lebih bahagia lagi. Iya Mas. Ya, baik Pak Ustadz, untuk yang terakhir nih Pak Ustadz, ini kita sudah lihat sudah seperti ini, kita bahagia melihat seperti ini. Kira-kira ada benang merah apa yang bisa diambil dari kasus sama Sofi sama ibu ini Pak Ustadz, biar bisa menjadi pelajaran penting buat pemirsa di rumah. Jadi ini satu hal yang luar biasa, kita berbahagia antara seorang anak dan ibu, dua hamba Allah bisa ada satu titik temu pemahaman di sini. Dan ini suatu hal yang sangat membahagiakan sekali. Saya ingin mengemukakan satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia mengatakan, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah apabila Anda melakukan sholat pada waktunya. Nah, rupanya sahabat Mu'adz belum puas. Apa setelah itu Rasulullah, pekerjaan yang paling bagus itu? Maka Rasulullah menjawab, setelah itu pekerjaan yang paling bagus itu adalah pekerjaan seorang hamba taat kepada kedua orang tuanya dan terutama kepada ibunya.
Dan inilah saya kira momentum yang paling baik yang saat ini terjadi dilakukan oleh Sofi bersama ibunya. Sahabat Mu'adz juga belum puas. Setelah itu apa Rasulullah? Setelah itu adalah pekerjaan yang paling baik yang berikutnya, tahapan yang ketiga itu adalah berjihad di dalam jalan Allah. Jadi berjihad di jalan Allah pun masih lebih baik seorang anak taat kepada ibunya. Birrul walidain. Ini saya kira mudah-mudahan tadi sudah terjadi semacam pengakuan kedua belah pihak anak dan ibundanya. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Mudah-mudahan ibu kandung Sofi bisa memaafkan terhadap menantunya. Dan dengan cara itu insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang lebih luas dan lebih besar, lebih berkah kepada keluarga Sofi dan ibu kandung. Saya kira itu. Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya, mudah-mudahan dan saya yakin ini sangat bermanfaat buat Sofi dan juga ibunya. Dan juga titip salam saya buat suaminya Mbak Sofi, biar bagaimanapun ini mertuanya tetap juga mewakili orang tua, tetap terus menghormatinya karena ini adalah nenek dari anak-anak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.